Disporapar bersama KONI Balangan terus dukung kemajuan olahraga. Pengukuhan pengurus orari lokal Balangan masa bakti 2022-2024. Ratusan masyarakat ramaikan tradisi menjala dan bagagap iwak. Pemkab Balangan laksanakan rakor antisipasi dan kesiapsiagaan Karhutla 2022. Launching Car Free Day Balangan. Delapan belas kontingen Kormi Balangan ikuti ajang Pornas di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Rizka Fauzia. Berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan bersama KONI Kabupaten Balangan terus dukung gelar olahraga di masyarakat. Kali ini turnamen sepak bola prakemerdekaan tingkat SDMI se-Kecamatan Batu Mandi yang diadakan di lapangan bola Desa Mantimin, Batu Mandi, Sabtu 25 Juni 2022. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan bersama KONI Kabupaten Balangan terus dukung gelaran olahraga di masyarakat. Kali ini mini turnamen sepak bola prakemerdekaan tingkat SDMI se-Kecamatan Batu Mandi yang diadakan di lapangan bola Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Sabtu 25 Juni 2022. Pada kesempatan ini digelar juga pertandingan Mantimin Putra Club atau MPC Legend melawan KONI Balangan dan dimenangkan KONI Balangan dengan skor 2-1. Berhadir dalam turnamen Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Ahriani yang mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik dan potensial sekali. Ditambahkannya seiring momen terbentuknya kepengurusan baru KONI Balangan, dapat dirasakan bahwa olahraga baik di tingkat senior maupun kelompok umur luar biasa gencar-gencarnya dilaksanakan. Jadi termasuk kegiatan di Desa Mantimin ini bagian daripada untuk meningkatkan kegiatan olahraga kelompok umur. Sedangkan kita tahu ya bahwa di Balangan ini Banuahanyar, Mantimin, Lok Batu di kecamatan Batu Mandi ini adalah potensi sepak bolanya sangat bagus mulai dari dulu ya. Jadi ajang ini kami kira sangat baik dalam rangka untuk meningkatkan kembali motivasi anak-anak untuk bisa berlatih. Jadi melewati ajang kompetisi ini kami kira ini menyalurkan apa yang mereka gunakan selama ini untuk latihan dan sebagainya. Ditegaskan Ahriani bahwa Disporapar Kabupaten Balangan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah di bidang olahraga, akan terus mendukung turnamen-turnamen olahraga di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Balangan Samsudinor yang turut menghadiri kegiatan tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang mensupport dan memotivasi untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Ketua KONI Balangan mengatakan bahwa turnamen prakemerdekaan nantinya akan dilanjutkan pada acara 17-an di bulan Agustus, sekaligus dengan beberapa event yang sudah diagendakan. Kegiatan kami yang ke depan memang beragendakan di 17-an ada beberapa event yang akan dilakukan. Tentunya kami ingin melaksanakan visi misi kami mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Jadi kami sangat berterima kasih semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang mensupport lebih memotivasi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dewan Pengawas dan Penasehat serta pengurus organisasi amatir Radio Republik Indonesia lokal Kabupaten Balangan masa bakti 2022-2024 resmi dikukuhkan dan dilantik dalam musyawarah lokal yang digelar Orari Lokal Balangan bertempat di Gedung Sanggam Paringin, Sabtu 25 Juni 2022. Dewan Pengawas dan Penasehat serta pengurus organisasi amatir Radio Republik Indonesia atau Orari Lokal Kabupaten Balangan masa bakti 2022-2024 resmi dikukuhkan dan dilantik dalam musyawarah lokal yang digelar Orari Lokal Balangan bertempat di Gedung Sanggam Paringin Sabtu 25 Juni 2022. Kepengurusan baru Orari Balangan yang dipimpin oleh Ahmad Fauzi dilantik langsung oleh Wakil Ketua Orari Daerah atau Orda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yunus. Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dan unsur Forkopimda. Wakil Ketua Orda Kalimantan Selatan Muhammad Yunus menyambut gembira atas terlaksananya musyawarah lokal yang terlaksana dengan tertib dan lancar, serta mengharapkan dengan dilantiknya kepengurusan Orari Lokal Balangan dapat segera menjalankan amanah dan tugas organisasi. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi saat ditemui usai acara juga mengharapkan kepengurusan yang baru dapat membangun sinergitas yang sama dengan program-program Pemkab Balangan. Jadi harapan kita dengan kepengurusan yang baru ini bisa lebih membangun sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Orari Lokal Balangan yang baru bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah Orari ke depan akan disinergikan dengan program-program pemerintah yang selama ini sebenarnya sudah bagus, tapi ulun yakin dengan adanya pengurus yang baru lagi ini semakin terbangun lagi bersamaan dengan pemerintah. Pertanyaan utamanya yang menyangkut hal-hal kedaruratan dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Adapun Ketua Orari Lokal Balangan Ahmad Fauzi juga menambahkan, sesuai dengan arahan dari pusat dan Pemkab Balangan, bahwa Orari Lokal Balangan harus dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam memanfaatkan Orari dengan baik dan bijak untuk tugas-tugas kemanusiaan maupun terkait promosi daerah. Jadi di sana ada promosi pariwisata, masalah kebencanaan, malah di sana ada kegiatan-kegiatan Satgas BNN. Nah, jadi dan pernah menangkal berita-berita hoax. Dan ke depan kami nantinya akan melaksanakan promosi wisata Batarius dan Liu. Nah, jadi melalui jalur frekuensi, jadi kita mengudaranya itu kada perlu lagi harus ke satu tempat, tapi sudah mengudara itu mendunia. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 300 peserta dari warga Desa Inan, Panggung Galumbang, dan Maradap ikuti tradisi menjala dan bagagap iwak di Tabat Besar Kali Maraum, Kamis 23 Juni 2022. Setiap musim kemarau, anak Sungai Balangan yang masuk ke jalur Kecamatan Paringin Selatan, atau lebih dikenal dengan sebutan Tabat Besar Kali Meraub, akan mengalami penurunan debit air. Akibat surutnya air, ada sebuah tradisi unik warga Desa Inan, Panggung Galumbang hingga Maradap, yakni masyarakat datang berbondong-bondong untuk menjala atau bagagap iwak atau menangkap ikan yang ada di sungai. Memeriahkan tradisi pada tahun ini, aparat desa setempat mengadakan lomba menangkap ikan yang diikuti sebanyak 300 peserta pada Kamis 23 Juni 2022. Pemenang lomba adalah peserta yang mendapatkan ikan paling besar dan paling berat setelah ditimbang. Panitia pelaksana Abidin mengungkapkan bahwa kegiatan menjala dan bagagap iwak merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Inan dan sekitarnya. Abidin mengharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut, dan masyarakat pun berkeinginan Pemkab Balangan bisa memberikan bantuan berupa bibit ikan dan gazebo sebagai fasilitas pendukung untuk event di tahun selanjutnya.
Untuk kegiatan lomba bagagap iwak atau melunta ini secara yang dihadiri oleh Pak Bupati Kabupaten Balangan dari tahun kemarin, dari tahun 2021. Kami di sini panitia mewakili daripada, kalau di masyarakat kami, kuku namanya ini yang memiliki dari kawasan ini tradisi bagagap iwak ini. Ini setiap tahun, Pak? Tiap tahun dilaksanakan. Mulai tahun berapa kira-kira, Pak? Kalau tahunnya mulai tahun 10 tahun lebih. Pak, misalnya di hari biasa selain lomba ini boleh nangkap iwak? Boleh, dibolehkan, tetapi tidak menggunakan alat seperti lunta ataupun alat yang pakai setruman itu, nggak boleh. Mancing aja. Mancing aja. Kalau hari biasa boleh. Mungkin harapannya pada kegiatan ini? Kami sangat mengharapkan kegiatan ini berlangsung tiap tahun dan tak ketinggalan Bupati Balangan Abdul Hadi juga ikut serta hadir dalam kegiatan menjala dan bagagap iwak. Dirinya mengaku sangat senang karena tradisi seperti ini juga menjadi kebiasaannya sejak dulu. Kejuaraan bagagap itu kan, malunta dan macam-macam alat yang digunakan oleh masyarakat. Jadi kita dalam rangka hiburan juga sekaligus umpat dan masyarakat beramian mencari iwak itu kan. Berdiam di tenda aja kita itu hari hujan. Gimana Pak melihat antusias masyarakat nih untuk kegiatan ini nih Pak? Ini kalau untuk bagagap iwak ini kan sudah menjadi tradisi masyarakat di sini. Dari tahun ke tahun mereka setiap musim kemarau mencari iwak di sini. Nah, jadi kita hadir. Mudah-mudahan ini menjadi event ke depannya itu. Orang nomor 1 di Kabupaten Balangan yang berjuluk Bumi Sanggam tersebut juga berkesempatan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menjala dan bagagap iwak berupa trofi dan uang tunai. Adapun pemenang kali ini diraih oleh Udin sebagai juara pertama yang berhasil menangkap ikan dengan berat 1,68 kg. Disusul Ahmad sebagai juara kedua dengan berat ikan 1,65 kg. Dan Lukman sebagai juara ketiga dengan berat ikan 1,33 kg. Pada kegiatan ini juga nampak hadir Camat Paringin Selatan Raini Yudestesia, unsur Forkopimcam dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. BPBD Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi mengenai penanganan antisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Balangan tahun 2022 bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 23 Juni 2022. Badai La Nina itu tidak benar karena badai itu biasanya datang ke satu tempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi mengenai penanganan antisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Kabupaten Balangan tahun 2022 di Aula Benteng Tundakan Kamis 23 Juni 2022. Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Ahmad Nasai yang dihadiri pula oleh unsur Forkopimda, Forkopimcam, pihak swasta, organisasi lembaga masyarakat, relawan serta narasumber dari Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Goros Ciptanto. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan dengan adanya kegiatan ini, ia berharap untuk penanganan karhutla serta pencegahan perlu sinergitas antara lintas sektor, baik itu TNI Polri, BPBD, dan lainnya. Kita diberi kemudahan untuk mengatasinya, jangan sampai menjadi api yang sifatnya membesar, sehingga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan
mudah-mudahan bisa dicegah sedini mungkin gitu. Dengan penetapan status ini kita harap semua bersinergi, semua lintas sektor ini, sehingga penanganan karhutla di Balangan ini bisa dapat dicegah dengan baik. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Haji Rahmi menjelaskan bahwa sebagaimana pembahasan saran yang disampaikan saat rapat, yaitu mulai Juni sampai dengan Desember Balangan ditetapkan sebagai status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Haji Rahmi menambahkan beberapa langkah strategis yang juga akan dilakukan, mulai dari kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, agar secara bersama-sama dalam hal ini untuk mencegah sekaligus mewaspadai terhadap potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kita terus menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka untuk kewaspadaan dan pencegahannya tadi. Antara lain adalah kita nanti mudah-mudahan di awal Juli kita sudah bisa melaksanakan apel gelar pasukan gabungan kesiapsiagaan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Terakhir, Haji Rahmi mengimbau untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan agar bersama-sama untuk waspada dan berupaya mencegah, baik itu disebabkan oleh alam ataupun yang disebabkan oleh tangan manusia, serta meminimalisir sehingga Kabupaten Balangan tetap aman terkendali terhadap situasi bencana. Di akhir acara juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor terkait penanganan antisipasi karhutla di Kabupaten Balangan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebagai perwujudan semangat menjaga kebugaran tubuh sekaligus geliatkan perekonomian masyarakat, Bupati Balangan Abdul Hadi melaunching Car Free Day yang dimotori oleh Dekranasda Balangan di halaman Pasar Eslewan, Paringin, Minggu 26 Juni 2022. Sebagai perwujudan semangat menjaga kebugaran tubuh sekaligus geliatkan perekonomian masyarakat, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi melaunching Car Free Day yang dimotori oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Balangan di halaman Pasar Eslewan Paringin, Minggu 26 Juni 2022. Nampak hadir pula pada kegiatan ini unsur Forkopimda, Ketua Dekranasda Balangan Haji Sri Huriati Hadi dan sejumlah kepala SKPD. Kegiatan Car Free Day kembali dilaksanakan setelah vakum beberapa waktu lamanya akibat pandemi COVID-19 dan kali ini berlokasi di sekitar Komplek 25 Paringin Kota. Sebanyak 50 pelaku UMKM terlibat dalam gelaran tersebut dengan menjual berbagai produk makanan, minuman, dan pakaian di sepanjang jalur Car Free Day. Pada kesempatan ini, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk berolahraga sambil rekreasi dan hiburan di lokasi Car Free Day yang akan terus digelar setiap minggu di akhir pekan. Kami menyambut baik, berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada khususnya kepada penggagas kegiatan pada hari ini, Ketua Dekranasda dan Ketua Gerakan Kewirausahaan Kabupaten Balangan. Ini bisa dilihat dari banyak sisi gitu kan. Dari sisi olahraga hiburan, dari sisi rekreasi, itu kan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu kan. Ini banyak dampak positifnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyambut baik dan sangat mendukung sekali kegiatan kita pada hari ini. Lanjut Abdul Hadi, sejak pandemi COVID-19 melanda, berbagai kegiatan perekonomian masyarakat lumpuh. Namun kini wabah COVID-19 sudah bisa dikendalikan dan capaian vaksinasi di Balangan sudah tinggi. Oleh karena itu, melalui Car Free Day, Abdul Hadi mengharapkan mampu membangkitkan dan memulihkan kembali kegiatan perekonomian di Bumi Sanggam pasca COVID-19 melanda. Harapan ke depan mudah-mudahan warga banyak datang ke sini sehingga UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang, pasar modern, kemudian pasar Paringin juga kena dampak positifnya untuk pertumbuhan ekonomi, masyarakat kita semakin sehat,
Balangan harus diakui miskin akan hiburan gitu kan. Anggap ini salah satu tempat kita untuk berhibur diri dan berrekreasi gitu sambil cari keringat-keringat gitu. Sebelum seremonial launching Car Free Day dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan senam pagi bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Andi Muhammad Ghazali dari Kementerian Dalam Negeri, Camat Lampehong Ehsar Supriyadi, Pemdes Batu Merah, kader keluarga KP dan tamu undangan. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 18 kontingen Kormi Balangan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional keempat di Palembang, Sumatera Selatan resmi dilepas Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 28 Juni 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Pauziah, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Balangan, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas 6 di Palembang, Sumatera Selatan, resmi dilepas Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 28 Juni 2022. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera oleh Bupati Balangan kepada Ketua Kontingen Kormi Balangan Sri Huryati Hadi, dan disaksikan pula oleh Ketua Kormi Balangan Sabiri Nor dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Balangan Afriani. Kontingen berkekuatan 18 orang yang terdiri dari 5 orang mengikuti cabang lomba ikatan langkah dansa, 1 orang lomba senam tera, 4 orang lomba sumpit, 1 orang lomba balogo, dan 7 orang terdiri dari penggiat, ofisial, dan pendamping. Diketahui sebelumnya kontingen Kormi Balangan pada gelaran ajang Forda Kalimantan Selatan berhasil meraih 5 medali emas, 7 medali perak, dan 10 medali perunggu. Bupati Balangan Abdul Hadi mengungkapkan rasa bangganya di mana beberapa orang telah dipilih bergabung dengan kabupaten tetangga untuk bersama-sama membawa nama Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang Fornas 6 di Sumatera Selatan. Abdul Hadi berpesan kepada kontingen Kormi Balangan agar selalu menjaga kesehatan karena stamina yang kuat tentunya menjadi salah satu kunci penting untuk tampil optimal dan menunjukkan kemampuan terbaik di arena pertandingan. Terakhir, Abdul Hadi mengharapkan agar bisa menjaga nama baik Kabupaten Balangan dengan sesama anggota rombongan dari Kalsel maupun dari daerah-daerah lain. Dalam acara pelepasan itu, Ketua Kontingen Kormi Balangan untuk Fornas 6, Sri Huryati Hadi mengungkapkan para atlet sangat bersemangat dalam berlatih demi bisa membawa pulang medali emas. Jadi kita berharap ILDI ini juga nanti mudah-mudahan nanti bisa meraih kemenangan di Palembang nanti. Kita akan mengabarkan sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Balangan, insya Allah. Ketua Kormi Balangan Sabiri Nor yang turut hadir di acara ini juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah daerah yang telah mendukung kontingen Kormi Balangan dalam ajang Fornas 6 di Palembang. Yang pertama terima kasih dulu dukungan penuh oleh Pak Bupati Balangan, kemudian Pak Kadispora, Par, dan alhamdulillah kita sudah mewakili Kabupaten Balangan untuk
perwakilan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Berkaitan dengan target, karena apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa kita menghadapi 30 provinsi yang ada, tapi kita meyakini 34 provinsi ya, karena kita meyakini karena anak-anak kita sudah siap dan kita berharap juga ada dukungan dan kita tetap target sebagai emas di apa yang kita sampaikan tadi. Sementara itu, Kepala Disporapar Balangan, Ahriani juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendukung maksimal dan mengharapkan agar kontingen mampu memberikan hasil terbaik dan membawa nama baik Bumi Sangkam dan Kalimantan Selatan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam hal leading sektor olahraga, kami sudah maksimal memberikan bantuan kepada Kormi dengan kontingen kita juga ya. Alhamdulillah kita ada beberapa atlet kita yang berangkat, ada 7 orang ya. Ada 11 orang ya dengan 7 pendamping, dan kami sudah maksimal memberikan apa yang menjadi tugas kita sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk membackup mereka untuk berprestasi di sana. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.